Shalom, bertemu lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita memulainya dengan doa. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat segar Tuhan. Dan kami diberi waktu untuk boleh mendengarkan sebagian dari renungan Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi juga kami sehingga kami semua bisa mendengar dan fokus konsentrasi Tuhan. Biar Tuhan ini boleh menjadi bekal, menjadi kekuatan buat hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Shalom semua saudara-saudara. Hari ini saya mau membawa sebuah renungan yang saya beri judul Hobinya Allah. Hobinya Allah. Allah itu, kalau kita manusia bisa punya hobi, berarti Allah itu juga punya hobi, ya. Kalau saudara telaah di firman Tuhan, ya, Allah tuh punya hobi yang di Perjanjian Baru itu dari mulai dia lahir sampai dia mati disalib, itu salah satu hobi yang cukup kelihatan dalam keseharian dia adalah memberi. Jadi Allah itu punya hobi memberi. Dia memberi makan 5.000 orang, dia memberi pengajaran, dia memberi kasih buat orang-orang itu, dia memberikan kesembuhan, dia memberi mujizat. Judulnya dia itu hobi memberi. Jadi kalau Allah itu hobi memberi, kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, harusnya kita juga punya hobi memberi. Sama ya, like father, like son, like daughter, oke? Jadi kalau bapaknya suka memberi, punya hobi memberi, kita juga harus punya hobi memberi. Nah, hanya saja di hari-hari ketika kita melakukan hobi memberi ini, ternyata tuh ada beda sedikit antara hobinya Allah memberi dengan hobinya kita memberi. Kalau Allah itu memberi itu dengan tambahan pure, artinya benar-benar memberi tanpa pamrih, gak ada embel-embel saya memberi supaya titik-titik, gak ada. Jadi kalau Allah memberi ya udah, dia memberi aja. Tapi lain ceritanya dengan kehidupan kita manusia yang setelah diturunkannya istilahnya ya. Ternyata manusia itu menambahkan kata memberi itu dengan sesuatu di belakangnya. Saya memberi supaya bla bla bla. Ya, saudara isi sendirilah kolom bla bla blanya ya. Banyak kali kita sendiri tahu bahwa kita memberi itu atas dasar apa. Ada yang saya memberinya karena dia baik. Saya memberi karena dia kelihatan susah. Saya memberi karena saya pengen dilihat orang. Ya banyak lah ya isinya ya. Nah, jadi ada embel-embelnya. Padahal Allah itu memberi tidak pernah pakai embel-embel. Apakah ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu dia mengharapkan pujian? Enggak. Apakah ketika dia mengajar di bukit, khotbah di bukit, dia mengharapkan sesuatu dari mereka? Enggak. Apakah ketika Allah melakukan mujizat dia berharap mereka bayar? Saya udah nyembuhin mata kamu, bayar? Enggak. Apakah Allah membangunkan orang-orang mati dan dia mengharapkan fulus? Enggak. Dia memang hobi memberi. Semua diberikan tanpa pamrih. Nah, berbeda dengan kita, makanya sampai Alkitab itu mencatat bahwa di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Alkitab mencatat kata-kata ini saudara, itu berarti harus kita garis bawahi. Berarti pada kenyataannya begitu banyak manusia yang membagi-bagikan sesuatu, bahkan nih saudara dibilang ada yang menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Cukup ekstrim ya. Kesannya pengorbanannya itu udah besar banget. Mungkin gak semua manusia bisa ngelakuin kayak gitu. Udah kayak hampir level-levelnya Tuhan gitu istilahnya. Tapi ternyata kalau kita memberikan seperti itu, se-ekstrim itu, ketika kita tidak melandaskannya dengan kasih, tidak melandaskannya dengan tanpa pamrih, itu sama sekali tidak ada faedahnya. Artinya zong. Ya. Jadi, kalau Tuhan mati di kayu salib, dia memberikan hidupnya tanpa pamrih. Apakah saudara bisa
Ketika dikatakan bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar tanpa pamrih. Jadi satu pertanyaan kan ya. Nah, jadi koreksi coba diri kita sendiri. Apakah kita memberi dengan tulus, dengan kasih seperti Tuhan memberi? Atau ada kode di belakangnya? Kalau kita memberi dengan ada kode di belakangnya, itu sama artinya kita juga masuk ke dalam kategori munafik. Karena kita memberi untuk sesuatu yang kita harapkan orang lakukan. Contoh lagi, apalagi yang memberi untuk dilihat orang, ya kan? Seperti Allah kasih cerita di dalam firman Tuhan itu yang tentang seorang janda dan seorang kaya ngasih persembahan, ya kan? Waktu si janda itu ngasih cuma sedikit 2 peser, tapi itu seluruh hidupnya. Sementara si orang kaya itu mungkin gak ada 1% dari dia punya kekayaan, tapi dia kesannya menyombongkan bahwa wah gue ngasih banyak nih. Tapi ingat balik, yang Tuhan lihat adalah hati. Ketika saudara hatinya tulus dengan kasih tanpa pamrih, tidak ada kemunafikan di dalamnya, maka Allah memandang itu sebagai satu. Sementara ketika saudara melakukannya dengan jor-joran, habis-habisan, bertete, bahkan sampai saudara kasih nyawa saudara dibakar. Tapi ketika di belakangnya ada kemunafikan, itu adalah kosong. Zong. Gak ada artinya. Jadi saudara, ada perbedaan yang jelas, tapi sering kita buat tidak jelas di sini. Sekarang perjelas. Perjelas hati saudara, apakah memang saudara membeli dengan tulus, dengan kasih. Seperti Bapa kita udah melakukannya terlebih dahulu buat kita. Saya tidak panjangkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya hobi memberi Tuhan. Engkau punya hobi untuk memberi banyak sekali, bahkan hidup-Mu Bapa yang Engkau berikan. Ajar kami Tuhan untuk bisa belajar memberi juga seperti Engkau Tuhan. Menjiplak role model kami. Bahwa kami ingin punya hobi seperti Engkau memberi dan tanpa pamrih Tuhan. Kami ingin punya hobi memberi seperti Engkau tanpa kemunafikan Tuhan. Tapi kami memberi dengan tulus ikhlas, dengan hati kami. Ketika Engkau mengatakan kepada kami beri, maka kami akan memberi. Sepenuh hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan punya kemurnian dalam memberi Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan bagaimana cara kami memberi yang baik seperti Engkau memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, beri kami hobi untuk memberi dengan tulus ikhlas. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.